Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah ya, segala puja dan puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan kita dan nikmat-nikmat yang luar biasa banyaknya. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tak lupa kita haturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan terbaik untuk manusia ya. Dan seyogyanya ya kita menjadikan beliau sebagai role model kita, sebagai contoh yang terbaik untuk kita, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang selalu istiqomah mengikuti kisah beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat besok di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu ya, para teman-teman ya, Al-Hikmah TV yang kami hormati ya. Di kesempatan kali ini ya, insya Allah kita akan sedikit ya membahas terkait dengan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ya, dimana memang pada kesempatan hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang merayakan ya, memperingati, kalau orang Jawa bilang itu rajaban, memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi banyak di antara kita yang lupa bahwa ternyata Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah salah satu mukjizat ya, yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Kalau kita ditanya ya, mukjizat Nabi Musa alaihissalam, bahkan anak-anak kecil itu tahu. Yang paling terkenal adalah tongkatnya. Bagaimana mukjizat Nabi Isa alaihissalam misalnya, dan nabi-nabi yang lain. Tapi saat ditanya tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW ya, kadang orang juga bingung ya. Yang paling sering diucapkan dalam mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quranul Karim. Dan salah satu mukjizat Rasulullah SAW yang diberikan oleh Allah ya, salah satunya adalah Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu rahimakumullah ya. Dalam sebuah ayat ya, surat Al-Isra ayat 1 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma arhamna bil Quran. Ayat ini ya seringkali dibacakan di peringatan-peringatan Isra dan Mi'raj ya, dan menjadi ayat favorit bagi qori-qori peringatan Isra dan Mi'raj. Allah ya Subhanahu wa ta'ala memulai ayat ini dengan kata Subhanalladzi. Maha suci Allah, alladzi yang asra bi'abdihi laylan, yang memperjalankan hambanya pada suatu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram di Mekah ya, ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul alim. Yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Bapak rahimakumullah ya. Keistimewaan Isra dan Mi'raj ya, sudah tidak diragukan lagi. Walaupun peristiwa ini terjadi ribuan tahun yang lalu, di mana tidak ada teknologi saat itu ya.
Jangankan kendaraan bermotor ya, mobil, motor ya. Zaman itu orang-orang hanya memakai kuda, unta, dan beberapa hewan tunggangan lainnya. Tahu-tahu Rasulullah SAW mengabarkan kepada kaum kafir Quraisy, bahkan kepada orang-orang yang masuk Islam di awal-awal ya, bahwa beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ya, ke Masjidil Aqsa yang jaraknya ya, begitu jauh. Tidak cukup dengan itu, Rasulullah menceritakan bahwa beliau telah diperjalankan oleh Sang Allah ya, naik ke langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha. Dan ini bahkan sampai sekarang sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah orang-orang kafir ya tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Bahkan sahabat-sahabat yang masuk ke dalam Islam di awal-awal ya, mereka juga ragu apakah benar Rasulullah telah diperjalankan seperti mana yang telah diceritakan oleh Rasulullah. Sehingga orang-orang kafir Quraisy juga menyematkan satu panggilan kepada Rasulullah, yaitu Rasulullah gila. Nah, ini salah satu istilahnya ya, salah satu panggilan kepada Rasulullah oleh orang-orang kafir ya. Ada yang mengatakan Rasulullah gila, ada Rasulullah tukang sihir, dan yang lainnya. Akan tetapi ada satu orang ya, di mana beliau adalah sahabat Rasulullah yang paling mulia. Beliau adalah Abu Bakar Asy-Siddiq ya, radhiyallahu anhu. Saat dikabarkan kepada beliau ya peristiwa Isra dan Mi'raj oleh sahabat yang lain ya, beliau langsung mengatakan, seandainya Rasulullah mengatakan lebih dari itu ya, maka aku akan percaya. Maka Abu Bakar Asy-Siddiq ya digelar sebagai sahabat As-Siddiq ya, yang membenarkan. Tapi rahimakumullah ya, maka peristiwa Isra Mi'raj ini ya adalah peristiwa yang pertama, peristiwa yang sangat luar biasa, yang tidak akan mungkin terjadi ya sampai saat ini ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keimanan kita lah ya, kita meyakini itu. Kalau orang tanpa iman, ya mereka tidak punya iman, kemungkinan tidak akan percaya dengan itu. Nah sekarang bagaimana kita mengambil pelajaran dari Isra dan Mi'raj? Banyak hadis yang menerangkan terkait dengan Isra dan Mi'raj ini. Saya baca tafsir Ibnu Katsir ya, terkait dengan tafsir ayat pertama di surat Al-Isra ini ya. Banyak sekali hadis yang sangat panjang ya, menceritakan bagaimana perjalanan Rasulullah SAW saat Isra dan Mi'raj. Tapi kali ini ya, saya akan mengambil ibrah tentang apa hasil dari Isra dan Mi'raj yang Rasulullah lalui. Hasil dari Isra dan Mi'raj adalah Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk sholat 5 waktu diwajibkan kepada Rasulullah dan umatnya. Satu ibadah yang ibadah itu langsung perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lainnya, yaitu sholat 5 waktu. Ini menggambarkan sebuah istimewaan yang luar biasa, keistimewaan yang luar biasa ya. Sampai-sampai perintahnya itu langsung diperintahkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW tanpa perantara. Di mana ibadah-ibadah yang lain ya, perintahnya biasanya diperintahkan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Bapak Ibu rahimakumullah ya. Pertanyaannya ya, sudahkah kita sholat hari ini? Ini pertanyaan juga buat saya sendiri ya. Banyak orang yang mengaku Islam ya, tetapi sholat 5 waktu saja mereka masih belum lulus. Mereka masih belum selesai. Oke, misalnya kita sudah sholat 5 waktu.
apakah sudah tepat pada waktunya? Ternyata sholat tepat pada waktunya saja begitu besar tantangannya. Sudah sholat pada waktunya, ya, apakah sudah berjamaah di masjid? Khususnya bagi para ikhwan, para bapak-bapak, para mas-mas, ya. Maka kalau kita bisa membenahi sholat kita sebetulnya, ya, insya Allah, Allah akan tolong kita. Baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Kenapa? Karena salah satu keutamaan sholat yang pertama adalah perintahnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara malaikat Jibril, yaitu pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang kedua, ya, keutamaan dari sholatnya adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, ya, An Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayu amalu ahabu ilallah, ya. Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyu? Qala birrul walidain. Qultu thumma ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Dalam hadis ini, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, apakah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Rasulullah menjawab, ya, as-salatu fi waqtiha. Salat pada waktunya. Bagaimana orang-orang yang menjaga salat, ya, dan ini merupakan satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi kepada Rasulullah, qultu thumma ayyu ya Rasulullah? Kemudian apa lagi Rasulullah? Qala Rasulullah, ya, beliau mengatakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini juga satu amalan yang begitu susah, ya, kecuali dengan keikhlasan yang luar biasa. Yang ketiga amalan yang sangat dicintai Allah Ta'ala, ya, adalah al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Keutamaan salat, ya, yang ketiga adalah menjadi solusi dari kita, ya, solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Dalam sebuah ayat Allah katakan, ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sungguh yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Di ayat yang lain, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah wa innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Saya beberapa waktu, ya, ditanya oleh seseorang terkait dengan masalah yang dia hadapi. Tidak hanya satu dua orang. Saran yang saya sampaikan kepada beliau, ya, dengan permasalahan yang begitu rumitnya itu, ya, yang pertama, betulkan sholatnya, perbaiki sholat. Dan saat saya tanya gimana sholatnya, ya, ternyata bolong-bolong, bahkan ada yang tidak pernah mengerjakan sholat sama sekali. Bagaimana mungkin Allah memberikan pertolongan kepada mereka, ya, sedangkan mereka tidak pernah menjalankan sholat? Karena satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, salat itu akan menjadi penolong kita, menjadi solusi dari setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Keutamaan salat berikutnya, ya, salat itu adalah perisai dari perbuatan dosa dan maksiat. Dalam sebuah ayat,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi sayang ya, ada sebagian orang yang mengatakan lah, mending saya katanya. Walaupun nggak salat ya, tetapi saya baik dengan orang lain. Saya tidak menyakiti orang lain. Daripada yang mereka mengerjakan salat, ke masjid, ke mushola, tetapi kata-katanya masih menyakiti orang lain. Ini seakan-akan perkataan ini ya, seakan-akan benar. Tapi ya, seandainya salatnya betul, ya, seandainya orang salatnya betul, insya Allah dia akan menjadi penjaga, menjadi perisai dari perbuatan keji dan mungkar. Salatnya itu akan menghalangi dia, membentengi dia dari perbuatan keji dan mungkar. Bapak Ibu rahimakumullah ya. Keutamaan yang lainnya, salat ya, adalah salah satu terapi yang luar biasa. Gerakan-gerakan salat yang kita lakukan, baik berdiri, ruku, sujud, ya, duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, ya, itu bisa menjadi terapi yang luar biasa. Saya belajar beberapa metode terapi ya. Di salah satu metode yang saya belajar itu ya, dijelaskan bagaimana luar biasanya gerakan sholat itu sebagai terapi untuk diri sendiri. Bagaimana sujud yang sempurna itu ya bisa menjadi solusi masalah pinggangnya misalnya. Bagaimana ruku yang betul ya dengan punggung yang lurus itu ya, itu juga menjadi solusi untuk masalah kaki dan punggungnya. Nah, maka insya Allah kalau sholat kita betul, gerakannya juga bisa menjadi terapi buat kita. Yang terakhir ya, keutamaan sholat ya. Sholat adalah amalan yang pertama kali ya, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala besok di yaumul qiyamah. Dalam sebuah hadis ya, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab ya, dari amal seorang anak Adam ya, pada hari kiamat adalah salatnya. Apabila salatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila salatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. A'udzubillahi min dzalik. Salat yang tadi perintahnya langsung diberikan Allah kepada Rasulullah SAW ya, tanpa perantara, dan salat juga yang besok akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi amalan yang pertama kali akan dihisab dan menentukan seorang hamba ini dia akan selamat atau tidak. Dia akan selamat atau merugi. Muslimin, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi, kenapa masih belum mau sholat? Nah, ini pertanyaan buat orang-orang yang masih merasa, wah, aku nanti saja lah kalau sudah tua. Ternyata mati juga tidak ada notifikasinya. Maka tidak perlu menunggu ya, tidak perlu menunggu besok nanti ya, untuk mengerjakan sholat. Jadi mari mengajak saya sendiri ya, sebelum terlambat mari kita laksanakan sholat sebagai perintah Allah SWT yang akan menjadi penolong kita baik di dunia maupun di akhirat. Terakhir ya, kata-kata hari ini ya. Secantik dan seganteng apapun kamu, Mas, Mbak ya, kalau tidak sholat, cantik dan gantengmu itu tidak menyelamatkanmu besok di akhirat. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah, aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.